Pemirsa, salah satu emiten retail dan mal adalah PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Rekan Rudi Andano akan menyampaikan berbagai informasi grafis untuk Anda. Silakan Rudi. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa, PT Mitra Adi Perkasa Tbk merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, retail, kafe, restoran, dan sektor trade service and investment. Kita akan simak datanya. Dengan kode MAPI, pencatatan 10 November 2004, dia sekarang di papan utama. Bidang usaha utamanya adalah perdagangan umum, retail, kafe, restoran, sektor trade, service, and investment, subsektor retail trade. Kita lihat pemegang saham dari PT MAP, ini 8,46 miliar lembar saham atau sekitar 51%. Ini dimiliki PT Satya Mulia Gema Gemilang dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Kita lihat perkembangan kinerja saham MAP di 10 Januari berada di level 1090, tapi kemudian terkoreksi dan pada 23 Maret hingga mencapai Rp444 per lembar saham. Tapi kemudian dia mulai trennya positif, pada 25 Juni berada di level Rp765 per lembar saham. Demikian Julita. Baik Rudi untuk informasinya. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Handaka. Pak Handaka? Ya. Iya, tadi kami sempat melihat nih pergerakan harga saham dari emiten MAPI. Ini Pak Handaka kan bagian dari MAP juga ya, dan juga mungkin mewakili banyak pusat perbelanjaan yang pada bulan Maret itu cukup merosot harga sahamnya. Itu bisa diiyakan seperti itu bahwa memang kinerja dan juga pendapatan dari MAP memang merosot pada saat PSBB? Jadi kalau kita lihat secara umum ya, bahwa untuk bidang retail dan juga pusat belanja, sejak bulan Maret memang terjadi adanya penurunan penjualan. Memang minggu pertama dan minggu kedua, saya rasa penjualannya masih normal. Tapi masuk minggu ketiga dan minggu keempat terjadi penurunan. Dan ini secara merata terjadi di seluruh toko-toko retail yang ada. Dan kalau dilihat, memang sejak 10 April dengan Jakarta mengadakan PSBB, seluruh pusat belanja dan retail yang ada di kota Jakarta, saya rasa mulai tanggal itu ditutup dan tidak ada kegiatan. Sehingga tentunya tidak ada penjualan dimulai tanggal 10 kecuali adanya penjualan online dan juga penjualan lewat WhatsApp. Namun setelah dibuka kembali pada tanggal 15 Juni, walaupun tidak terjadi antrian ataupun berjubelnya orang yang masuk ke pusat belanja, namun ini ada satu hal yang bagus, karena penjualan mulai merangkak dari 40%, 45%, dan saya rasa akan menghadapi pulih di bidang retail. Dan ini kita harus dukung semua. Kenapa? Karena memang retail sebagai bagian dari konsumsi domestik ini yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita. Baik, artinya memang setelah mal kembali dibuka, sudah mulai ada perbaikan begitu ya Pak Handaka. Ini strateginya apa saja? Kalau kita lihat kan kalau secara online masih jalan dan bahkan sekarang lagi diskon besar-besaran di online. Bagaimana dengan di retail dan mall? Iya, memang kita bertanggung jawab terhadap dua hal. Kesatu terhadap kesehatan, baik itu customer dan juga karyawan sendiri. Jadi ada dua pihak. Dan kedua adalah tentang keuangan atau perekonomian. Jadi kita juga harus support adanya pertumbuhan. Jadi apa yang kita lakukan tadi tentang kesehatan dan protokol kesehatan saya sudah sampaikan. Kalau yang terkait dengan keuangan atau perekonomian ini, yang kita lakukan adalah bagaimana tetap kita bisa menyediakan persediaan barang atau dagangan kepada para konsumen. Karena apa? Karena konsumen ini sudah hampir 3 bulan tidak berbelanja, kecuali melewati online. Dan semuanya saya rasa mempunyai online, termasuk MAP pun ada MAP Mall ya. Mall, jadi di situ bisa dibeli. Namun kadang-kadang ada customer yang merasa kurang afdol kalau tidak memegang produk ataupun mengepaskan produk apakah tepat dipakai atau tidak.
Baik, setelah ini meskipun memang sudah mulai membaik ya, baik itu penjualan dari produk, begitu pula banyaknya pengunjung yang datang ke mall, harapan Anda apa terhadap kebijakan? Karena memang saat ini kan belum benar-benar normal begitu kan, ada beberapa tenan yang juga belum bisa dibuka dan ada ketentuan terkait dengan jumlah pengunjung yang boleh masuk seperti itu, Pak Handaka. Sebetulnya pembatasan dari jumlah customer atau pengunjung yang masuk ke satu mall yang dibatasi 50% bukan masalah. Kenapa? Karena memang satu adanya masih rasa enggan untuk datang. Kemudian kedua, memang di dalam restoran atau kafe juga dibatasin untuk tempat duduknya ya. Jadi memang itu sudah kami perkirakan. Sehingga dalam hal ini apa yang baik adalah bagaimana kita bisa menyediakan barang yang sesuai yang dibutuhkan oleh customer. Namun yang kami melihat tren-tren penjualan lewat WhatsApp dan juga lewat online yang meningkat sangat tinggi, ini yang harus kita terus jaga trennya sehingga customer yang sudah terbiasa dengan online, kami akan tetap terus sediakan, malahan untuk WhatsApp kami ya di Saibu juga kita terus adakan katalog ya, katalog produk yang terus kita kirimkan kepada customer lewat online sehingga rasa sudah nyaman di rumah itu juga tetap bisa memilih ya. Kalau Anda biasanya ke Galeri Lafayette tentu harus datang, ini juga bisa lewat WhatsApp. Jadi semua kenyamanan yang tetap kita jaga dan pelihara selain produk yang kita jaga, karena waktu itu juga ada isu katanya produknya jamuran, debu dan lain-lain. Tentu beda ya, itu ada di Malaysia, sedangkan kalau di Indonesia kami setiap 2 hari sekali selalu merawat barang-barang yang ada sehingga tidak terjadi adanya debu ataupun jamur yang ada. Baik, artinya masyarakat khususnya adalah warga Indonesia tidak perlu takut karena secara umum di Indonesia sudah dimaksimalkan begitu ya Pak untuk bisa menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung, Pak Handaka. Betul ya? Baik, Betul, Pak Handaka. namun sekarang kami masih beroperasi dengan periode jamnya bukan seperti biasa jam 10 sampai jam 10, tetapi antara jam 11 hingga jam 8 atau 9 malam. Baik, Pak Handaka, terima kasih telah bergabung bersama Corporate Action. Handaka Santosa, Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia.